نعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Yang kita hormati, kita banggakan Bapak Camat Merpoyan Damai Pak Fauzan MSI yang berhadir bersama kita. Saya baru pertama kali ini rasanya berhadir bertausiah di hadapan Bapak, tapi bangga saya karena kebetulan tadi saya masuk bersamaan dengan Pak Camat. Jadi jarang-jarang Pak Camat datang di awal waktu. Mudah-mudahan ini Pak Camat insya Allah menjadi suri tauladan buat masyarakat Merpoyan Damai. Amin ya rabbal alamin. Yang kita banggakan Pak Lurah kita Pak Rusmanto, sehat selalu Pak, diberikan Allah kemudahan. Seluruh lurah yang berhadir yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, bapak-bapak RW, bapak-bapak dan ibu RW, RT, seluruh unsur pimpinan kecamatan yang berhadir, seluruh pegawai yang hadir tak bisa saya sebutkan satu persatu. Wabil khusus juga kanda ketua pengurus Masjid Al-Manar, imam masjid, seluruh ibu dan bapak yang tak bisa disebutkan satu persatu, anak-anak kami, dan hadirin wal hadirat, tamu Allah sedang jamaah yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menghadirkan kepada kita semua kebahagiaan zahir dan batin, keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, ada tiga hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Pertama, ibu dan bapak rahimakumullah, kita diberikan oleh Allah Ta'ala waktu ini sebanyak 24 jam sehari. Kalaulah waktu itu bisa dibagi dua, maka tentu nilainya 12 jam 12 jam. 12 jam pertama bisa kita sebut dengan 12 jam aktif. Sedangkan 12 jam yang kedua, 12 jam yang kedua adalah 12 jam pasif. Kenapa disebut 12 jam yang pertama aktif? Karena tenaga kita masih kuat, fikiran kita masih jernih. Itu berlaku jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Kenapa 12 jam kedua kita sebut 12 jam waktu pasif? Karena sudah mulai kelelahan, sudah mulai nak beristirahat, masanya tidur. Itu mulai jam 6 sore sampai jam 6 pagi esok harinya. Ibu dan bapak yang berbahagia, kalaulah syurga itu bisa ditentukan oleh 12 jam masa aktif, maka syurga ibu dan bapak sangat ditentukan mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Bapak ibu pegawai negeri, mulai bapak camat sampai kepada staf, di mana ibu dan bapak jam 6 pagi sampai jam 6 sore itu, maka jawabannya mulai siap-siap nak ke kantor sampai pulang kantor. Jadi kalaulah seandainya dari siap-siap nak ke kantor jam 6 pagi sampai pulang dari kantor sudah masuk pula jam 6 sore, lalu mohon maaf hanya mendapatkan gaji, betapa ruginya ibu dan bapak. Pekerjaan ini mesti menghantarkan kita kepada syurganya Allah. Karena itulah yang kita ikrarkan paling tidak 5 kali sehari semalam. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku, semuanya kita peruntukkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, ibu dan bapak pegawai negeri, mulai dari jajaran yang paling kecil sampai yang paling besar, mulai yang paling rendah sampai kepada yang paling tinggi, sebetulnya ibu dan bapak sudah diistimewakan. Di dunia diistimewakan, mestinya di akhirah pun juga mendapatkan keistimewaan yang sama. Kenapa di dunia ini kami diistimewakan Pak Ustadz? Ibu dan bapak Pak Camat, bertanyalah orang kepada emak saya, apa kau joe di depokan kau?
Kata mak saya, beliau itu mengajar. Di mananya mengajar? Di As-Sofa. Lalu apa kojonya yang lain? Beliau ketua IKMI Kota Pekanbaru. Apa oleh kojonya? Beliau komisioner Basnas Kota Pekanbaru. Jadi pegawainya, alun pegawai lah karena memang tak pernah tes dotek. Apa kata orang kampung ambo ibu dan bapak rahimakumullah? Ondek kau pacu mati kuliah tinggi-tingginya kau alun sen menjadi uang deh. Jadi mak saya termasuk orang yang mendesak saya, teslah kamu kata dia. Tapi sampai hari ini saya tak pernah tes, ibu dan bapak rahimakumullah. Rupanya menurut sebahagian orang, kalau dia tidak pegawai negeri berarti belum menjadi orang. Jadi pegawai negeri ini, ASN ini, Pak Camat, Pak Lurah, Ibu dan Bapak, beruntung dalam pandangan manusia jadi orang. Kita ni agak ragu sikit. Entah macam mana lah kita ni agak-agak ni. Mudah-mudahan tetap juga jadi orang semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi pandangan manusia saja ibu dan bapak sudah istimewa. Namun sekali lagi ibu dan bapak rahimakumullah, semakin istimewalah adanya ibu dan bapak yang berbahagia jika pekerjaan yang membuat bapak ibu ini mulia di hadapan manusia, mestinya juga membuat ibu dan bapak mulia di hadapan Allah. Mengapa demikian? Rupanya ibu dan bapak, pegawai negeri ini enak sekali hidupnya. Mengapa ya enak? Kalau orang bersodakoh, dia bersodakoh, sama-sama bersodakoh. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, bisa dilakukan pegawai negeri, dan setiap dia melakukan itu juga bernilai sodakoh. Apa itu Pak Ustaz? Melayani orang lain. Suatu kali ibu dan bapak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setiap muslim itu kata Nabi ada sodakohnya. Ya Rasul, bagaimana kalau seandainya dia tak mampu bersodakoh? Maka dia mencari nafkah, dia mencari harta, lalu sebahagiannya dia makan, sebahagiannya lagi dia sodakohkan. Ya Rasul, bagaimana jika dia tak mampu? Jangankan untuk mensodakohkan bahagian yang dia cari untuk dia itu pun tak cukup ya Rasul. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka layanilah hajat orang banyak, maka itu pun dinilai sodakoh. Masya Allah. Jadi rupanya melayani hajat orang banyak itu sodakoh. Maka senyum itu bukan bahagian membahagiakan orang, kita sedang membahagiakan orang lain. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, kalau adalah pegawai kantor camat, pegawai kantor lurah Tangkerang Barat tak bisa senyum ke orang lain, betapa ruginya dia. Saya belum cek nih Pak Camat macam mana pula di kantor camat Merpoyan Damai, tapi kalau saya tengok Pak Camatnya insya-Allah pegawainya ramah-ramah semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya dalam 2 pekan ini ibu dan bapak, bukan kena muji-muji Pak Camat, saya berhadapan dengan 2 camat. Satu saya senang, satu saya agak sedikit kesal. Kenapa saya sedikit kesal? Ini 2 pekan yang lalu datanglah saya ke salah satu kantor camat dalam rangka mensosialisasikan zakat. Ini saya buka di sini, tidak apa-apa dari Pak Camat. Siapakah orang paling lambat datang? Pak Camat. Saya sudah datang, komisioner lain sudah datang, Pak Camat belum datang, menunggulah kami. Setelah menunggu Pak Camat belum juga datang, akhirnya acara dimulai. Setelah kami mulai, acara mau selesai, Pak Camat masuk. Pak Camat masuk bukan menyalami kami, bukan menengok kami, bukan mendengarkan kami, menengok kabel di sudut itu. La ilaha illallah, saya bilang. Lalu duduklah Pak Camat mengambil keputusan. Lain yang awak cakapkan, lain yang beliau sampaikan. Ini yang seperti ini jangan sampai terjadi. Karena ibu dan bapak rahimakumullah, nomor satu orang yang paling besar peluang mendapatkan perlindungan di padang mahsyar, dan dia orang yang paling berpeluang masuk syurga, itu adalah pemimpin. Maka Pak Lurah ini, Pak Camat ini paling besar peluang syurganya dibandingkan kita yang ustaz, ketua pengurus masjid. Apa RW sudah termasuk itu? Pak RW kan pemimpin. Ibu dan bapak rahimakumullah,
Siapakah orang yang dilindungi, dinaungi di padang mahsyar? Nomor satu itu kata Nabi, imamun adil, pemimpin yang adil, bukan ustaz. Pemimpin yang adil. Maka nomor satu yang berpeluang dilindungi di padang mahsyar, yang paling terdepan masuk syurga itu adalah Pak Camat di antara kita yang hadir nih. Kita doakanlah Pak Camat kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tentu yang mendoakan masuk surga juga, apalagi yang memberitahunya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, pemimpin ini besar peluang masuk surganya. Bayangkan oleh ibu dan bapak, ditandatangani sebuah keputusan, setiap bulan mesti ngumpul, setiap bulan mesti pengajian. Carilah kantor lain yang mau membuat semacam ini. Tapi tak ramai seperti yang diharapkan. Ini sudah awal yang baik. Tadi saya dengarkan ibu dan bapak rahimakumullah, sudah 4 bulan ini. Masya Allah. Mudah-mudahan ini terus berjalan. Amin ya rabbal. Siapa yang berbuat kebaikan atau siapa yang menyebabkan hadirnya sebuah kebaikan, lalu kebaikannya diikuti oleh orang lain, maka bagi dia adalah pahala dan pahala seluruh orang yang mengikutinya. Hari ini Pak Camat, Pak Lurah membuat kegiatan. Sebahagian kita tadi ada yang masuk masjid, solat duha dulu, solat tahiyatul masjid dulu. Ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anak sekolah pun bisa ikut, ibu-ibu pun bisa hadir. Seluruh yang hadir ini mendapatkan pahala. Siapa yang duduk di salah satu majelis ilmu, satu waktu pembahasan satu ayat Allah Subhanahu wa taala, lebih baik daripada 100 rakaat solat sunat. Kemudian mengajarkan satu bab ilmu, lebih baik daripada 1000 rakaat solat. Ibu dan bapak rahimakumullah, lalu seluruh kita ini dikumpulkan ibadahnya, maka yang punya ide dan yang menandatanganinya mendapatkan pahala seutuhnya tanpa mengurangi pahala kita yang hadir. Masya Allah. Itulah pemimpin itu hebatnya. Tapi kalau pemimpin ini macam dahulu ada yang membuat lomba sabung ayam Bangkok. Ini saya dengar-dengar nih agak sakit juga kepala saya sikit, ibu dan bapak. Akan ada lomba main domino. Betul tuh rencana tuh Pak Camat. Pak Camat senyum, tak bisa saya terjemahkan lagi ibu dan bapak rahimakumullah. Saya termasuk orang yang lepas-lepas saja. Jadi ibu dan bapak yang berbahagia, siapa yang membuat sesuatu yang baik, perbuatan baiknya diikuti oleh orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Kalau yang dia buat tu sabung ayam, satu orang menyabung ayam saja sudah dosa, maka kalau kumpulan orang melakukan sabung ayam, dia mendapatkan dosa yang sama. Ada orang membuat sesuatu yang lagha, namanya lomba domino. Saya termasuk kemarin yang menolak ini Kakanda Ketua. Suatu kali saya menyampaikan, karena saya tak tahan lagi. Saya sampaikan di WA tak mempan. Saya sampaikan dalam bentuk nasihat langsung tak mempan. Suatu kali dalam rapat saya sampaikan. Kemarin 17 Agustus saya sampaikan. Kemerdekaan Republik Indonesia ini hampir-hampir mustahil. Bagaimana mungkin bambu runcing nak mengalahkan pesawat tempur? Bagaimana mungkin keris mengalahkan bedil dan meriam? Kalaulah bukan karena berkat pertolongan Allah, rasa-rasanya hampir-hampir mustahil kita menang. Maka ibu dan bapak rahimakumullah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu disebutkan kemerdekaan Republik Indonesia merupakan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh saya bertanya kepada tuan-tuan, saya bilang, boleh Pak Ustaz, orang untuk merdeka ini dulu menjadi janda dia kena suaminya ditembak Belanda. Menangis dia satu keluarga karena istri ini tak mendapatkan lagi tempat
untuk mengadukan nasib dalam mengharungi hidup dan kehidupan. Putus sekolah anaknya, tak cerdas anaknya kerana menjadi yatim semenjak kecil. Lalu kemudian nak mengadu kepada orang lain pun anaknya seperti itu juga nasibnya. Tak sedikit di antara ibu-ibu itu membalaskan dendam suaminya, dia pun ikut berperang. Tak sedikit di antara mereka mohon maaf diperkosa oleh Belanda dan Jepang. Jadi saya tanya kepada tuan-tuan, saya bilang, macam mana caranya tuan-tuan berfikir? Kok bisa tuan-tuan merayakan 17 Agustus ini dengan cara melakukan organ tunggal? Coba tunjuk, ajari saya bilang, bagaimana cara tuan-tuan melogikakan ini? Orang mati untuk merdeka ini, orang diperkosa bininya untuk merdeka ini, menjadi yatim anaknya untuk merdeka ini, tuan-tuan membuat 17 Agustus itu isinya adalah joget organ tunggal. Kadang-kadang negeri ini aneh-aneh, Pak. Takbir keliling tak boleh, mengundang artis ibu kota boleh. Saya tak menyebut siapa-siapa nih Pak Camat, saya cuma bercerita saja nih. Negeri ini kadang-kadang aneh itu. Banyak yang aneh di negeri ini. Kadang-kadang kita pusing menengok orang macam ini. Tapi macam mana lah? Makanya politik ni mesti diperhatikan. Siapapun yang bapak ibu pilih, saya tak penting. Tetapi bapak ibu ketika mencoblos 5 tahun, ibu dan bapak meletakkan amanah negeri ini kepada mereka. Ingat ibu dan bapak rahimakumullah, dulu lagi sudah disampaikan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab, dakwah dan pendidikan tidak akan pernah maju kalau seandainya tidak dikuasai dua sayapnya. Apa dua sayap yang bisa menerbangkan dakwah dan pendidikan? Sayap sebelah kanan namanya ekonomi keumatan, sayap sebelah kiri namanya perpolitikan Islam. Jadi umat Islam ini mesti berpolitik. Bang Rubianto mesti berpolitik, ajak masyarakat ini berpolitik dengan cara yang tepat. Pilihkan kepada mereka, arahkan kepada mereka siapa pemimpin yang harus dipilih. Siapa orangnya Pak Ustaz? Itu bukan wewenang saya, tetapi orang yang mesti soleh, orang yang mesti bertanggung jawab, orang yang mesti peduli agar acara sabung ayam tak terjadi, agar lomba domino tak terjadi, agar orang-orang yang melarang takbir keliling lalu kemudian ibu dan bapak rahimakumullah malah mengundang artis ibu kota, orang macam ini tak mendapatkan panggungnya. Siapa orang Pak Ustaz maksudkan? Siapapun orangnya. Jadi kita ini tidak lagi masanya menengok kampung. Kalau bukan orang kampung kami, takkan kami pilih. Nggak ada istilah kampung. Asalkan yang maju itu adalah Pekanbaru, lebih umum lagi yang maju itu adalah Islam, maka kita mesti memilih dia. Tak menengok kampung, tak menengok suku, tak menengok bahasa. Carilah pemimpin yang adil. Kalau Pak Camat kita saja hadir bersama kita, ya Pak RW lain semangat kita. Ini ada pula pemimpin tak pernah nampak apapun nama acara. Saya bangga dengan Pak Lurah. Mohon maaf Pak Lurah, jarang saya mendengarkan. Mohon maaf, Pak Lurah sudah menelpon saya tadi jam 7:52 kalau saya tak salah. Pak Ustadz, saya sudah di Masjid Al-Manar. Oi, saya bilang, ini saya terlambat ini. Saya sudah memperkirakan kalau acara-acara kelurahan, kecamatan, kok pasti molor nih saya bilang. Saya macam itulah saya berpikir tadi. Saya tak ada niat terlambat sedikit pun Pak Lurah. Maka tadi saya habis kuliah subuh tak balik pulang ke rumah. Tadi saya sambil menunggu-nunggu, saya agak pejam-pejamkan mata selayang. Karena saya sampai tengah malam nanti ibu dan bapak rahimakumullah. Maka habis kuliah subuh, langsung saya ke kantor IKMI. Jam 6:30 lewat sikit, saya sampai di kantor IKMI. Dah berkantor saya di kantor IKMI. Bapak ibu rahimakumullah, takut terlambat inilah. Saya perkirakan kalau acara nanti jam 9 di Masjid Al-Manar, undangan jam 8, biasa jam 9 juga mulainya ini saya bilang.
Walaupun kenyataannya acara jam 9 kurang 10 dimulai, tapi Pak Camat cepat datang, Pak Lurah sudah tiba, terobatlah hati saya dibuatnya. Jadi tak ada ajang saya mengkritik, karena Pak Camat, Pak Lurah sudah membuktikan. Yang terlambat itu yang lain, Bapak Ibu rahimakumullah. Saya tak menyebut. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, ini yang pertama kali yang tak saya ingatkan, bahwasanya Ibu dan Bapak rahimakumullah, pemimpin ini peluang syurganya besar. Jangan disia-siakan. Tekenlah sesuatu yang bisa diteken, yang menyebabkan tertolong agama Allah, yang menyebabkan mudah berdakwah, yang menyebabkan syiar agama ini sampai. Itu akan menolong Pak Lurah dan Pak Camat. Walaupun Pak Lurah, Pak Camat sudah tiada, mengalir pahalanya kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Walaupun kalau kami menengok zahirnya masih lama agak-agaknya nih, tapi tentu doa kami mengalir pahalanya kepada Pak Lurah dan Pak Camat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga Pak Ketua kita nih, Pak Ketua Masjid. Beliau ini salah satu masjid teraktif di Pekanbaru. Jadi saya kira pengajian subuh ni cuma sekali sepekan bang. Rupanya sudah Jumat iya juga, Sabtu iya juga, Ahad iya juga. Ini sudah mulai mendekat-dekat Masjid Nurul Yakin agak-agak ini. Masjid paling aktif di Pekanbaru ni Masjid Nurul Yakin, Ibu dan Bapak. Masjid Nurul Yakin itu di Sail. Apanya Pak Ji? Lontong pula lagi. Makanya dah mulai mendekat. Kalau di Masjid Nurul Yakin itu, selain sarapan lontong, setiap Senin mereka kadang sembelih kambing. Kamis mereka sembelih kambing. Tanggal 1 sampai 10 Muharram tiap hari sembelih kambing. Tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah tiap hari sembelih kambing. Nanti abang kalau sudah mulai sembelih kambing, jangan lupa saya ditelepon. Sabtu pembagian sembako kepada duafa. Jadi sekarang Masjid Pekanbaru ini pergerakannya luar biasa. Senang kita menengok dakwah di Pekanbaru nih. Ada beberapa jamaah yang kerjanya keliling Indonesia, apa katanya? Tidak ada dakwah yang paling aktif di Indonesia selain Pekanbaru adalah Jakarta. Jadi Ibu dan Bapak rahimakumullah, pengajian pendidikan dan dakwah di Pekanbaru ini luar biasa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bahagian daripada yang memerankannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua Ibu dan Bapak rahimakumullah, silaturahim ini indah. Saya Ibu dan Bapak suatu kali pernah membawa jamaah umroh sampai di sana dikejar hantu. Dulu saya tak masuk akal. Bagaimana pula ada orang dikejar hantu di tanah suci? Dikejar-kejar hantu. Lalu saya tanya, hantu siapa yang mengejar Bapak? Hantu itu semuanya keluarga saya Pak Ustaz. Macam mana Bapak ini dikejar hantu? Saya bawalah ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit saya kena marah sama dokter tu. Apa kata dokter tu? Jamaahmu ini tak sakit, jiwanya yang sakit. Saya bilang dia merasa sakit. Macam mana caranya nih dokter? Dia tidak sakit, jiwanya yang sakit. Padahal Bapak tu pengusaha sukses. Ibu dan Bapak rahimakumullah. Lalu apa kata dokter? Ini obatnya Ustaz, kata dia. Nanti setelah antum balik pulang ke Indonesia, antum suruh jamaah antum ini datang ke rumah keluarga-keluarganya. Silaturrahim. Rupanya silaturrahim itu menghilangkan penyakit. Jadi kalau orang yang suka hadir wirid pengajian, datang silaturahim macam ni, insya-Allah sehat badannya. Cobalah tengok Pak RW suka pengajian, suka wirid-wirid pengajian. Sehat saya tengok. Pokoknya macam manapun kita datang ke sini, Pak RW selalu senyumnya cerah. Ada orang-orang yang hobi pengajian tu lapang saja hidupnya. Orang kalau suka bertemu orang lapang hidupnya, tidak mudah tersinggung. Maka kita ini ibu bapak sering-seringlah bertemu dengan orang. As-sadaqatu bi asyratin. Sedekah itu nilainya 10. Wal qardu meminjamkan uang tidak berbunga, nilainya bisa maniati 18. Lalu wasilatul ikhwan, menyambungkan tali persaudaraan, nilai pahalanya adalah bi 20. Menyambungkan silaturahim, nilai pahalanya 24. Maka kita ini senantiasalah menyambung tali silaturahim.
Jadi sebetulnya ada beda Pak Camat. Ada namanya silatul ikhwan, ada namanya silatul rahim. Silatul ikhwan menyambung tali persaudaraan. Macam kita ni berjumpa hari ini silatul ikhwan, nama sebenarnya dalam Islam. Kalau yang adik beradik, mak kandung, ayah kandung, cucu kandung, etek kandung, mamak kandung, itu namanya silatul rahim. Jadi kalau dia tak seperut, silatul ikhwan, kalau dia seperut, silatul rahim. Tapi di Indonesia ni Pak Ketua, mau seperut tak seperut, mau berperut tak berperut, mau besar perut mau kecil perut, tetap namanya silatul rahim, tak ada beda. Terakhir, ibu dan bapak rahimakumullah, wabil khusus tu anak-anak kami yang hari ini berhadir, anak-anakku sekalian, masa muda itu tak lama. Masa muda itu tak lama. Hari ini antum sibuk-sibuk belajar, rupanya sudah sarjana saja. Baru kemarin rasanya TK, sekarang sudah kelas berapa nih nak? Sudah kelas 9 pula. Dah comel-comel pula. Padahal baru kemarin TK. Saya kemarin dikirim oleh keluarga foto anak-anak saya waktu kecil. Dikirimnya lah lucu-lucu bentuk anak-anak tu. Baru kemarin rasanya anak-anak tu mulai sekolah, payah membangunkan di pagi hari, kena marah oleh saya ketika dia tidak solat subuh. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya terbalik Pak Camat. Dulu anak saya waktu kecil-kecil saya keras, kena menanamkan solat itu tak bisa main-main. Sekarang ini malah kita lunak, karena dia sudah mulai gadis, sudah mulai bujang, sudah mulai menjadi ustad, sudah mulai ngajar. Anak saya pertama kebetulan ngajar Pak. Anak saya pertama usianya sekarang 19 tahun. Sekarang menjadi guru di Pondok Pesantren Gontor Ponorogo, Jawa Timur. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, anak-anak ini sudah mulai gadis, sudah mulai bujang, dah bisa dia berdiskusi dengan kita, sudah mulai kita lunak. Jadi nak, hidup ini sangatlah singkat. Antara masa muda dengan masa kita mulai dewasa itu sangat singkat. Ingat anak-anakku sekalian, belajar di waktu kecil ini sulit nak. Maka diumpamakan oleh nasyid, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar setelah dewasa ibarat mengukir di atas air. Mengukir di atas batu itu sulit nak. Cobaan kalian banyak, apalagi sekarang HP di mana-mana nak. HP ini anak-anakku sekalian, jangankan kalian, emak kalian, ayah kalian, datuk kalian pun dikasih HP, kadang-kadang lupa dia dengan orang nak. Datuk-datuk saja dikasih HP, sekarang lupa dia dengan orang lain. Saya beberapa kali menemukan jamaah, dia mendengar pengajian, HP ditengoknya juga. Kita tengok sudah hatuk-hatuk, kita tengok sudah nenek-nenek. Jangankan kalian nak. Jadi cobaannya itu berat wahai anakku. Maka jangan sia-siakan masa muda kalian ini. Gunakanlah sebaik-baiknya wahai anakku. Kenapa demikian? Pemimpin di masa depan itu kalian yang hari ini, yang muda-muda inilah wahai anakku. Umur Abi belum pula terlalu tua. Tanggal 3 September kemarin Pak Camat saya 44 tahun. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, tak menyangka saya pada usia 44 tahun ini saya tak pernah berkacamata Pak Camat. Tapi pas masuk usia-usia 40-an ini, kadang-kadang mulai membayang Quran ditengok. Padahal sebelumnya tak pernah terjadi macam tu. Sudah beberapa kali kadang-kadang mata ni kalau sudah lama bawa mobil mulai berair dia. Apa yang berubah? Itulah hakikat umur. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Kalau saya 44 sudah mulai ada yang terasa berkurang, apalagi yang 50-an, apalagi yang 60-an. Saya kebetulan satu grup, karena kami sama-sama kuliah ibu dan bapak. Ada di situ Ustaz Abdul Somad, ada di situ Ustaz Marhalim, ada di situ beberapa orang ustaz seangkatan. Ibu dan bapak rahimakumullah, sudah sering diumumkan di grup kami itu, Sianu telah berpulang ke rahmatullah, kawan kita telah berpulang ke rahmatullah. Padahal kami di dalam grup itu paling muda usianya 43, paling tua usianya 47. Dah banyak yang menghadap ke rahmatullah. Apalagi kalau dibuat pula grup seangkatan Pak RW dan ayahanda. Itu tentu tidak saya lanjutkan ya tentunya ya. Pokoknya bisalah Bapak Ibu menyimpulkan itu.
Jadi memang kita ni akan berakhir semua. Ibu dan bapa rahimakumullah. Kalau harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia itu mati meninggalkan nama dan jasa. Tinggalkanlah catatan dan sejarah yang baik, karena seluruh orang yang hidup hari ini akan meninggalkan sejarah kepada orang setelahnya. Itulah yang dapat saya sampaikan, ibu dan bapa rahimakumullah. Habis mendoa ni tanpa mengurangi rasa hormat, saya pamit kepada Pak Camat, Pak Lurah, ibu dan bapa semua, karena jam 10 saya ditunggu di rumah salah seorang jamaah di Sidodadi, ada pengajian. Kita tutup dengan doa ibu dan bapa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa lil jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqudul hajat. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah was sihhah wal quwwata wal hidayah wal inayah ala hadhihi an-niyyah wa ala hadhihi al jama'ah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minas sabirin wa waj'alna min ibadika salihin waj'alna minas sajidin liwajhikal musabbihin bihamdik wa na'udzubika minal mutakabbirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu dan bapa. Saya langsung pamit nih Bang Ruby, Pak Camat, Pak Lurah semuanya tanpa mengurangi rasa hormat. Lanjutkan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.